Terima kasih Anda masih bersama kami. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya menyatakan masalah kesehatan yang banyak diderita jemaah calon haji embarkasi Surabaya selama sepekan terakhir adalah hipertensi, gangguan pernafasan, serta diabetes. Hingga pemberangkatan kloter 17 pada Rabu pagi, masih ada 2 jemaah calon haji yang dirawat dan terpaksa ditunda keberangkatannya. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya, Rosidi Roslan menegaskan, Asrama Haji Embarkasi Surabaya setiap hari menangani keberangkatan sebanyak 1.140 jemaah calon haji yang terbagi dalam 3 kloter. Dari total 2-3 kloter yang berkunjung setiap harinya ke Poliklinik Embarkasi Surabaya. Hipertensi menjadi penyakit dominan yang mayoritas diderita oleh jemaah calon haji, disusul oleh gangguan pernafasan, anemia, dan diabetes. Jemaah calon haji berisiko tinggi disarankan untuk menjaga kesehatannya selama menunaikan ibadah haji. Di antaranya dianjurkan untuk tidak memforsir ibadahnya saat tiba di Tanah Suci. Hingga kloter 17 Rabu pagi, sebanyak 6.451 jemaah calon haji embarkasi Surabaya telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Namun ada 2 jemaah asal Gresik dan Kediri yang masih dirawat di rumah sakit haji karena penyakit diabetes dan masalah ginjal, sehingga terpaksa ditunda keberangkatannya. Sampai saat ini ada 2 jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit haji. Itu ada diabetes mellitus, ada masalah ginjal juga. Dari kloter masalah saya Kediri, kemudian ada Gresik juga masalah hipoglikemi ya, kemudian masalah ginjal juga gitu ya. Ya mudah-mudahan sampai saat ini masih tetap dirawat gitu ya. Sementara untuk jemaah calon haji yang terdeteksi hamil dilaporkan ada 3 jemaah dengan rata-rata usia kehamilan 14 minggu sampai 26 minggu. Mereka masih bisa diberangkatkan karena usia kehamilan tersebut dianggap masih dalam batas aman untuk melangsungkan ibadah haji. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Musim haji menjadi berkah tersendiri bagi jasa penukaran uang rial. Di Lamongan, Jawa Timur, sejumlah pelaku usaha jasa penukaran uang ramai. Bahkan permintaan uang rial saat musim haji bisa mencapai 80 juta rupiah dalam sehari. Memasuki musim haji, aktivitas penukaran uang rial di Lamongan mengalami peningkatan signifikan. Ahmad, salah satu petugas penukaran uang rial, mengatakan jika dalam sehari, masyarakat yang menukarkan uang rial bisa mencapai 50 transaksi. Masyarakat yang menukarkan uang rial merupakan calon jemaah haji. Yang paling banyak diminati yakni pecahan uang kecil antara 5 dan 10 rial. Karena kemudahan penggunaannya dalam berbelanja selama berada di Tanah Suci untuk keperluan sehari-hari. Kepadatan saat penukaran uang ini biasanya terjadi menjelang keberangkatan jemaah ke asrama. Bahkan penukaran uang rial bisa mencapai kisaran 80 juta rupiah dalam satu hari. Saya mengikuti manasik beberapa kali ini, penukaran tiap hari itu meningkat, Pak. Kalau sehari biasanya berapa? Sehari antara kisaran 15 sampai bisa lebih dari 50 juta. Itu penukarannya uang pecahan berapa ya? Kalau dari kami itu khusus pecahan kecil 5 dan 10 rial. Itu pecahan yang paling dicari oleh jamaah haji. Satu bendel pecahan 5 rial berisi 500 rial, sedangkan satu bendel pecahan 10 rial berisi 1.000 rial. Dengan kurs yang berlaku, 1 rial setara dengan Rp5.000. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Selama musim keberangkatan jemaah calon haji di Komplek Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, jasa reparasi tas haji meraih berkah. Bahkan omsetnya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah per hari. Salah satu penyedia jasa reparasi tas jemaah calon haji yakni Ahmad Faizal. Lapak yang dibuka di Komplek Asrama Haji Embarkasi Surabaya selama musim haji seperti saat ini selalu ramai. Jasa reparasi tas calon jemaah haji ini menyediakan perbaikan tali tas hingga penambahan saku sebagai tempat botol air mineral.
Penambahan kantong air ini sangat berguna saat di Tanah Suci karena sebagai antisipasi air minum calon haji mengingat suhu panas ekstrim di Mekah. Sementara untuk penggantian tali haji biasanya jemaah memintanya untuk memperkuat tali seperti mengganti hingga memperkuat jahitan tali tas agar tidak mudah putus selama dipakai. Mas, ini tadi betulin apa, Mas? Ini tas untuk paspor aja. Oh gitu. Apa, Mas? Rusak atau gimana biar kuat? Jaga-jaga biar kuat aja. Oh. Untuk harganya gimana, Mas? Ya, ini tadi ya terjangkau sih. Terjangkau ya. Jasa perbaikan atau penggantian tali tas Rp30.000, penambahan kantong minum Rp15.000. Sementara harga paket lengkap modifikasi tas haji Rp70.000. Pak, per hari bisa betulin sampai berapa, Pak? Ya, Perkiraan ya 100 lebih dari 100 lebih. sehari itu bisa 200, Pak. Lebih juga. 500 berarti Pak ya? Ya kurang lebih. Lebih 500. Sudah berapa hari Pak di sini? Ini mulai pertama kali. Oh, saat pertama kali kedatangan masuk ya. itu ya? Kloter pertama masuk. Menurut Ahmad Faizal, musim keberangkatan haji tahun ini membawa berkah tersendiri baginya. Dalam sehari omset bisa mencapai 15 hingga 30 juta rupiah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Jelang perayaan Waisya, patung Buddha tidur di Mojokerto dimandikan, simbol penyucian lahir dan batin manusia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami dalam program Berita Jawa Timur.